Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Pak Khalid, apa yang Anda baca itu keliru. Jangan baca a'udzubillah ketika Anda membaca ayat Al-Quran sebagai dalil Anda. Jika Anda tidak terima dan jamaahnya, silahkan protes ke Syekh Shaleh Al-Munajjid dan Utsaimin, jangan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kemarin saya menjelaskan fatwanya atau meluruskan fatwanya Ustadz Khalid Basalamah ketika beliau menjelaskan bahwa dai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini ada tanda hitamnya, menjawab pertanyaan jamaahnya. Beliau membawakan ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai dalil pendukung bahwa dai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan para sahabat ada tanda hitamnya. Beliau membacakan ayat di surat Al-Fatah ayat 29. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah ila akhirih. Membaca ayat, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika dirinya ingin menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil atau sebagai hujjah untuk melegalkan atau memperkuat hukum yang ia sampaikan, ini tidak disyariatkan. Jadi tidak disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika dia hendak berdalil menggunakan ayat Al-Quran, karena ini bukan mengaji. Yang disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ketika murni dirinya ingin tilawah, ingin mengaji, baru disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana firman Allah itu apabila kamu ingin membaca Al-Quran maka fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Itu memang anjuran atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi ketika dia ingin tilawah, ketika dia ingin membaca Al-Quran. Tetapi Ustadz Khalid itu bukan untuk tilawah. Dia untuk memperkuat fatwanya bahwa dai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu ada tanda hitamnya, dia membawakan ayat Al-Quran. Tetapi sebelum membawakan ayat Al-Quran, dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini sesuatu yang tidak masyru', sesuatu yang tidak disyariatkan. Jamaah Wahabi, kalau ingin protes, jangan protes ke saya. Saya bilang seperti ini, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca sebelum dia menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil itu adalah sesuatu yang tidak disyariatkan, bukan saya. Tetapi saya mengutip pernyataan dari ulama Saudi Arabia. Yaitu bisa dilihat di fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid dan Shaleh Utsaimin. Beliau berdua mengatakan bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak disyariatkan ketika kita membaca ayat dengan tujuan sebagai istidlal, menjadi dalil, atau ihtijaj sebagai hujjah untuk fatwa kita, untuk fatwa orang yang menyampaikan itu. Tidak usah. Ketika kita baca firman Allah, langsung dibaca firmannya, tidak usah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebab kita bukan mau mengaji. Begitu Pak Khalid. Baik, mari kita sekarang buka fatwanya. Sekali lagi ya, jangan salahkan saya. Orang-orang Wahabi, Pak Wahabi, Bu Wahabi, Ustadz Khalid dan lain-lainnya, ketika saya menyalahkan Anda seperti ini, jangan salahkan saya. Yang menganggap ini tidak masyru' bukan saya, tetapi ini adalah fatwanya ulama Saudi Arabia. Nah, mari kita buka. Ini adalah fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, Al-Quran wa ulumuhu. Lihat judul fatwanya, La tushra'ul isti'adzatu walal basmalatu indal istidlali wal istishhadi bi ayatin minal Qur'ani.
Tidak disyariatkan membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga tidak disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika menjadikan ayat sebagai istislal, istishhad menggunakan ayat Al-Qur'an. Lalu jawaban beliau ketika ditanya tentang hukum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika hendak membawakan ayat Al-Qur'an sebagai dalil dan hujjah untuk fatwanya itu, jawaban beliau, la tusra'u al-isti'adzatu walal basmalatu. Tidak disyariatkan membaca a'udzubillah dan bismillahirrahmanirrahim inda iradil ayati minal Qur'an ketika menghendaki ayat Al-Qur'an ini ala wajhil istidlali wal ikhtijaji biha sebagai dalil penguat atau hujjah atas fatwa-fatwanya menggunakan dalil Al-Qur'an. Jadi kata beliau, wa innama yaqulu qalallahu ta'ala, langsung dia mengatakan qalallahu ta'ala atau qala azza wa jalla dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar kalamullah itu berbeda dengan kalam lainnya, dengan kalam dirinya sendiri, maksudnya seperti itu. Wala dzalika dallatis sunnatus shahihatu al-mutawatiratu. Kenapa kok tidak bisa, tidak boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak disyariatkan? Itu sudah banyak dalil, banyak hadis yang sahih dan mutawatir yang menjelaskan hal itu. Nabi tidak pernah mencontohkan, sahabat tidak pernah mencontohkan ketika membaca ayat Al-Qur'an sebagai istishhad atau istidlal, tidak ada dicontohkan na'udzubillah atau bismillah sebelumnya. Ini baca sendiri dalil-dalilnya ya, di Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan lain-lain sebagainya. Silakan baca sendiri, Pak. Selanjutnya beliau, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengutip pernyataannya Imam As-Suyuti rahimahullah, as-shawab, yang benar, al-iktisar ala iradil ayah min ghairi isti'adzatin. Ketika kita berfatwa kemudian membawakan ayat, ndak usah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Ya ittiba'an lil warid fi dzalika, karena kita ikut contoh dari Rasulullah. Kita contoh, ini kan selalu didengungkan oleh orang-orang Wahabi. Kita ikut contoh-contoh. Ada contoh apa tidak dari Rasul dan para sahabat? Fa innal baba babut tiba'in. Ini adalah bab mengikuti Rasulullah, karena membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tujuannya ingin dapat pahala. Ketika tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya jangan diikuti. Wal isti'adzatu al-ma'mur biha fi qoulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana ila akhirih, itu membaca a'udzubillah yang disyariatkan itu, yang diperintah ketika kita memang mau membaca ayat Al-Qur'an dengan tujuan tilawah, memang mau membaca Al-Qur'an, mau ngaji itu loh. Kalau menjadikan Al-Qur'an sebagai dalil, ndak usah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bro. Beliau mengutip pernyataan Syekh Utsaimin juga. Syekh Utsaimin ini pernah ditanya kenapa di dalam hadis-hadis itu tidak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika mengutip ayat Al-Qur'an. Maka jawaban beliau, fa in qala qailun lam yudhkar fil hadisi annahu ista'adza billahi minasyaitonirrajim wa qad qala Allah ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Tidak disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jika ingin membaca Al-Qur'an maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka jawaban beliau, Syekh Utsaimin mengatakan, anna hadhil ayata la yuradu biha tilawah. Ayat yang dibawakan oleh Nabi itu bukan tujuan Nabi untuk membaca Al-Qur'an. Wa inna ma yuradu bihal istidlal. Itu tujuan Nabi itu untuk istidlal, tujuan para sahabat itu untuk istidlal. Sedangkan wal ayatul karimatu fa idza qara'tal Qur'an, itu ayat itu menjelaskan bahwa disunnahkan ketika tilawah, yakni at-tilawah, mau ngaji. Wa haditsu katsiratun min hadzal nau'. Hadis telah banyak dalam masalah ini. Jadi hadis-hadis Nabi itu sangat banyak mengutip ayat Al-Qur'an itu, tetapi Nabi tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena memang tujuannya bukan mau mengaji, mau istidlal. Lalu kesimpulan beliau, fama qusida bihil istidlal fa innahu la yuta'awwad fi. Yang memang tujuannya menjadikan ayat itu sebagai dasar hukum, istidlal itu dasar hukum, maka tidak usah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Beda halnya dengan tujuan tilawah, mau ngaji, maka disunnahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian ya penjelasan atau fatwa dari Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid dan Shaleh Utsaimin. Beliau menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Khalid Basalamah itu tidak masyru'. Nah, kalau sudah tidak disyariatkan, apa namanya? Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, apa namanya? Tidak dilakukan oleh sahabat, apa namanya? Bukan bid'ah. Ya udah wis, terserah Anda. Mau dikatakan apa terserah Anda, tetapi Ustadz Khalid Basalamah mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul, tidak dicontohkan oleh sahabat, tidak disyariatkan Allah, tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi untuk teman-teman Wahabi semuanya, jangan salahkan saya. Saya hanya menyampaikan fatwanya ulama Saudi bahwa yang dikerjakan oleh Khalid Basalamah adalah sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak dicontohkan oleh Rasul dan juga tidak dicontohkan oleh para sahabat. Demikian wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.